Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang flowchart dan program. Sebelum kita membahas flowchart dan sebuah program yang kita buat berdasarkan flowchart tersebut, kita review sebentar tentang cara mencari solusi dari sebuah set persamaan aljabar linear. Sebagai contoh, ini ada 3 set persamaan. Satu set persamaan terdiri dari 3 persamaan. Yang pertama adalah A1 X1 tambah A2 X2 sama dengan B1. Ini kita lihat adalah linear karena ini X1 X2, tidak ada yang menyebabkan dia non linear. Kemudian persamaan 2 adalah A3 X1 tambah A4 X2 sama dengan B2. Kemudian persamaan yang ketiga adalah A5 X1 tambah A6 X2 sama dengan B3. Nah, di dalam MATLAB persamaan aljabar ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks, di mana matriks A-nya adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6. Kemudian matriks B-nya itu adalah ini B1, B2, B3, dan ini adalah X. Jadi dalam MATLAB itu kita bisa sederhanakan persamaan ini menjadi A kalikan X sama dengan B, di mana ini adalah perkalian matriks. Nah, satu set persamaan ini, 3 persamaan ini ada solusi jika nilai rank dari A, matriks A-nya ini, itu sama dengan rank dari augmented matriksnya, yaitu A, matriks A ditambah dengan satu kolom matriks B. Jadi ketika ini sama, nilai rank A sama dengan rank AB, maka itu akan ada solusi. Jika ini tidak sama, berarti persamaan ini, ketiga persamaan ini tidak memiliki solusi. Nah, solusi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah solusinya unik, yaitu hanya ada satu solusi, dan solusi yang non-unik. Artinya solusinya itu ada banyak dan jumlahnya itu tidak terhingga. Nah, apa yang menyebabkan solusinya itu unik? Solusinya itu unik jika nilai dari rank A itu sama dengan jumlah unknown variable. Nilai ranknya itu sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Misalkan ini ada 3 variabel, yaitu X1, X2, X3. Maka jika ranknya itu bernilai 3, berarti solusinya adalah unik. Nah, kemudian solusinya itu non-unik, artinya dia memiliki banyak solusi yang tidak terhingga. Itu terjadi jika rank A, nilai dari rank yang kita hitung tadi itu jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan jumlah variabel yang diketahui. Misalkan ranknya itu 2, berarti kan dia lebih kecil daripada 3, karena 3 itu adalah variabel yang tidak diketahui. Nah, maka solusinya itu adalah non-unik atau sangat banyak sekali. Nah, bagaimana cara menyelesaikan seluruh proses ini dalam MATLAB? Nah, komen di MATLAB untuk menyelesaikan set persamaan aljabar linear seperti ini. Jika solusinya itu unik, artinya hanya satu, kita bisa gunakan metode left division, di mana X sama dengan B di left division A. Berarti artinya ini kalau kita terjemahkan dalam persamaan matematik aljabar biasa, itu adalah yang ditimpa oleh tanda ini kan menimpa yang B, berarti adalah identik dengan A dibagi dengan B. Kita lihat tadi X sama dengan ini identik dengan A dibagi dengan B, atau kebalik ya. Kebalik ini. Ini adalah ini kebalik. Ini harusnya yang dibagikan A, berarti gini. Karena pembaginya adalah A. Kalau kita analogikan dengan matematika biasa, jika A kalikan X sama dengan B, maka X-nya adalah B dibagi dengan A. Nah, kalau menggunakan left division, berarti ini adalah B dibagi dengan A, karena ini menimpa yang A-nya. Itu logikanya. Nah, kalau unik kita bisa selesaikan dengan rumus ini, A kemudian backslash B. Nah, ketika solusinya itu non-unik, ini non-unik, maka kita bisa gunakan metode RREF method. Ini singkatannya adalah reduce row echelon form. Nah, ini kita kalau
pengen mengetahui lebih detail fungsi ini bisa dilihat di video-video di awalnya, sudah kita bahas di video awal tentang RRF ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikan solusi yang non-unik dengan RRF ini? Nah, kita bisa gunakan fungsi RRF, kemudian tanda kurungnya itu adalah yang augmented matrixnya. Jadi kita mencari RRF pada augmented matrix, yaitu A, B. Matriks A ditambah satu kolom matriks B. Nah, hasil dari RRF ini sebagai contoh seperti ini. Jadi ini adalah hasilnya. Misalkan ini 1, 0, 1, 0, minus 2, minus 0,2, kemudian minus 1,2, kemudian 0,1, minus 1,3, 0,4, kemudian 0, 0, 0, 0. Nah, ini artinya itu adalah matriks C, ini adalah matriks D. Nah, solusi dari RF ini kita bisa analogikan C kalikan X sama dengan D. Ini matriks C-nya, ini matriks D. Nah, dengan demikian ini kita bisa terjemahkan berarti 1 kalikan X1, 1 kalikan X1 berarti X1, kemudian 0 kalikan X2, 0, kemudian minus 0,2 kali minus 0,1 kalikan X3 sama dengan min 1,2. Kemudian yang bawah ini X1 nya 0, kemudian ada X2 nya dikurangi 1,3, X3 sama dengan 0,4. Nah, ini yang bawah bernilai 0, 0 semua. Nah, berarti akan muncul dua persamaan. Nah, dengan demikian untuk menyelesaikan berapa nilai X1, berapa nilai X2, ini ada dua persamaan, ada X3 nya, berarti kita harus tentukan dulu nilai X3 sembarangan. Kita sembarangan menentukan X3, baru kita bisa menyelesaikan berapa X1 dan X2. Nah, seperti itu. Itu adalah untuk yang solusi non-unik. Nah, nanti di MATLAB kita hanya menampilkan ini matriks RRF ini untuk yang non-unik. Untuk yang unik kita bisa tahu solusi secara pasti. Nah, kemudian kita akan bahas tentang flowchart. Flowchart itu untuk apa? Flowchart dapat digunakan untuk menggambarkan kemungkinan jalur-jalur atau arah yang akan ditempuh oleh program berdasarkan hasil dari conditional statement, atau misalkan if apa bla bla bla, if else if dan sebagainya. Jadi dengan flowchart kita bisa menggambarkan apa yang akan dilakukan program ketika suatu kondisi itu terpenuhi. Nah, jadi ketika output dari conditional statement ini keluar, maka itu kita akan tahu arahnya. Jika misalkan conditional statementnya benar, dia mengarah kemana, kalau salah kemana. Nah, itu bisa kita gambarkan dalam flowchart. Nah, oleh karena itu flowchart dapat disebut juga sebagai pseudocode. Artinya ya mirip-mirip kode. Dia bisa dianggap ya hampir sama dengan kode, tapi masih dalam bentuk grafis yang menggambarkan skema. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang contoh flowchart untuk menghitung solusi dari persamaan aljabar linear yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Kita akan coba buat flowchartnya. Nah, ini adalah flowchartnya. Nah, sorry ini gambarnya jelek, saya pengen membuat dengan cepat aja masalahnya. Nah, yang pertama kita akan melakukan atau membuat input berupa matriks A dan B. Matriks A dan B adalah ini tadi, matriks A dan B. Nah, setelah kita melakukan input A dan B, maka akan kita proses. Ini adalah simbol belah ketupat, ini adalah simbol pilihan, ya atau tidak. Nah, kita cek apakah rank A itu sama dengan rank AB. Nah, ini ada dua cabang, ya atau tidak. Kalau iya dia ke bawah, kalau tidak dia ke samping kanan ini. Nah, kita bahas yang tidak dulu. Jika rank A tidak sama dengan rank AB, artinya dia bernilai false atau 0, maka dia akan mendisplay, programnya akan mendisplay tidak ada solusi. Nah, seperti teori tadi, ketika ranknya itu tidak sama antara A dan AB, maka tidak ada solusi. Nah, kita mendisplay tidak ada solusi, kemudian kita akhiri program tersebut. Itu kalau tidak. Nah, kalau iya, ini ada belah ketupat lagi, berarti dia ada pilihan, ada tanda tanya. Apakah rank A itu sama dengan unknown variable? Apakah rank A itu sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui? Nah, kalau iya berarti dia ke bawah, kalau tidak berarti dia ke samping kiri ini. Nah, kita bahas yang iya dulu. Ketika rank A sama dengan jumlah dari variabel yang tidak diketahui, maka solusinya adalah unik, maka kita bisa gunakan left division, yaitu A dibagi dengan B, left division B, A backslash B. Nah, setelah kita
mengetahui jawabannya, kita mendisplay jawaban tersebut. Nah, ketika sudah mendisplay jawaban, maka kita bisa hentikan. Nah, itu untuk yang kasus ya. Kalau tidak gimana? Kalau tidak berarti dalam hal dia tidak sama dengan non variable, berarti dia merupakan set persamaan yang menghasilkan solusi yang non unik. Artinya solusinya akan banyak sekali. Nah, kita gunakan dengan RRF method, yaitu RRF, kemudian kita cari augmented matrixnya. Kemudian kita mendisplay jawabannya berupa matrik tadi, matrik RRF, dan kita hentikan. Nah, setelah kita bikin ini flowchartnya yang berupa arah-arah dari kemungkinan jawaban dari conditional statement. Jadi conditional statement itu dilambangkan dengan belah ketupat ini. Itu kita terjemahkan di script file. Nah, saya sudah buat script filenya, semoga bisa dilihat, semoga kelihatan. Nah, jadi ini kita sudah saya simpan dalam namanya mfile solusi aljabar. Ini supaya tersimpan aja, kita buat di script filenya di editornya. Nah, kita pertama bikin keterangan dari program ini supaya kita ingat program ini untuk apa, yaitu program untuk menghitung solusi set persamaan aljabar linear. Nah, inputnya berupa matrik A dan B. Nah, jangan lupa di awal-awal program itu kita gunakan clear all dan CLC supaya semua memori MATLAB itu dimulai dari 0, kosong semua. Kemudian CLC itu artinya dia mengkosongkan tampilan di command window. Nah, kita lihat di flowchartnya kita butuh inputan A dan B, matrik A dan B. Maka ini kita tulis ini sebagai contoh saja. Matrik A-nya adalah ini, matrik B-nya adalah ini. Nah, kemudian kita gunakan conditional statement, yaitu berupa belah ketupat ini di flowchartnya. Ini adalah conditional statement. Apakah rank A itu sama dengan rank AB? Nah, kita gunakan conditional statement if rank A sama dengan, ingat sama dengannya 2 karena ini merupakan operator relasi, bukan untuk mengganti suatu variabel. Jika rank A sama dengan rank AB, kita bahas yang ya dulu di sini. Ya dan tidak. Ketika ya, maka dia akan mengecek lagi apakah rank A itu sama dengan non variable. Nah, di dalamnya if-nya ini kita ada if lagi, yaitu apakah rank A itu sama dengan jumlah dari non variable. Nah, kita harus tahu atau kita pahami jumlah variabel yang tidak diketahui itu apa atau bagaimana. Jumlah yang tidak diketahui itu adalah ukuran dari kolomnya. Kan kalau kita ketik size A, berarti dia akan menunjukkan nilai atau array baris kalikan kolom. Nah, sedangkan jumlah variabel yang tidak diketahui itu bisa kita lihat dari jumlah kolomnya. Kalau jumlah kolomnya 2, berarti dia memiliki jumlah variabel yang tidak diketahuinya adalah 2. Maka kita gunakan nih size dari A, kemudian yang elemen kedua yaitu kolomnya, menunjukkan dia berapa kolom. Nah, berarti yang ini, kotak yang ini itu bisa kita tuliskan programnya seperti ini. If rank A sama dengan size A elemen 2. Nah, jika iya, maka kita gunakan left division method. Jika iya, ini. Jika nilainya 1, maksudnya iya berarti 1, maka ranknya sama dengan non variable, maka kita mendisplay untuk menunjukkan bagi kita pembuat programnya atau penggunanya, kita display ada solusi unik, yaitu kita tampilkan solusinya yaitu menggunakan left division method. Kita display jawabannya, yaitu X sama dengan A backslash B. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan yang urutan yang lurus ini sampai stop. Nah, ketika ini selesai kan dia tidak melompati else-nya, dan kemudian dia akan melompati else, kemudian dia mengakhiri dari if yang rank A sama dengan sys A2, kemudian dia melompati else-nya juga ini, kemudian dia end. Berarti dia langsung end. Setelah ini selesai dia langsung keluar dari end karena
ini else-nya dilompati bagi dia, kemudian n-nya nanti menghentikan dari if-nya yang rank ini, kemudian dia juga melompati else-nya ini karena dia di dalamnya ini rank. Dia adalah nested if. Ini adalah nested if-nya. Nah, kita sudah selesai yang baris yang tengah ini, kemudian kita coba bahas yang ini dulu, yang tidak. Jadi yang loop, yang if yang lebih besar lagi, yang di induknya itu tidak. Ketika rank A sama dengan tidak sama dengan A, B. Nah, ini ketika kita kan tadi sudah menggunakan rank A, apakah sama dengan rank AB? Nah, kalau iya berarti dia satu, dia akan lanjut ke yang dalam ini. Kalau tidak, berarti dia akan menuju yang else-nya ini. Nah, else-nya kita display tidak ada solusi, kemudian N. Sama seperti ini, tidak ada solusi, kemudian kita N kan, stop. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu yang ketika nilai ranknya itu tidak sama dengan jumlah variabelnya. Nah, berarti kita akan menuju yang di sini, di else-nya yang ini. Nah, ketika ini rank A tidak sama dengan rank AB, berarti ini jawabannya 0. Ketika 0 berarti dia akan menuju ke else-nya ini. Nah, kita akan mendisplay terdapat solusi yang tidak terbatas, artinya non-unique. Kemudian kita display augmented matrix dari RRF adalah, nah ini kita hasilnya adalah augmented matrix dari fungsi RRF. Nah, kita tampilkan RRF, fungsi RRF, kemudian kita dalam kurung seperti ini AB. Nah, itu dalam display jawaban tuh yang ini RRF AB, kemudian ini soal non-unique ini kita beri keterangan di sini. Nah, oke, saya gedein lagi supaya jelas. Nah, ini program untuk menghitung solusi, ini adalah keterangannya. Kemudian clear all, jangan lupa supaya nanti memori seluruh MATLAB itu fresh atau dari kosong semua. Kemudian CLC untuk menghilangkan atau mengkosongkan layar di command window. Kemudian kita butuh input berupa matriks A dan B. Nah, kemudian kita cek nilai rank A dan rank AB-nya. Jika rank A sama dengan rank AB, maka kita akan mengeksekusi yang dalamnya ini. Kalau tidak, berarti kita ini else-nya ini. Berarti rank A tidak sama dengan AB, berarti kita mendisplay tidak ada solusi, kemudian kita akhiri. Kemudian jika tadi ranknya itu sama dengan rank AB, berarti dia akan mengisi yang dalamnya ini. Nah, ternyata di dalamnya ada if lagi, berarti dia merupakan nested if. Artinya suatu structure if yang disarangkan di if-nya yang ini. Nah, kita lihat yang nested if-nya. If rank A itu sama dengan size A, size A dalam elemen 2, artinya jika rank A itu sama dengan jumlah dari variabel yang tidak diketahui, maka dia akan mendisplay ini ada solusi unik, kemudian kita cari solusinya dengan left division method. Nah, jika rank A tidak sama dengan size A2, berarti dia akan menuju ke yang else-nya ini. Maka akan mendisplay terdapat solusi banyak, tak terbatas atau non-unique. Kemudian kita display juga augmented matrix dari RRF adalah ini. Nah, setelah ini dieksekusi berarti dia N, kemudian selesai. Nah, sekarang kita coba program ini di MATLAB-nya. Nah, karena ini sudah saya simpan, berarti nanti kita ganti nilai A dan B ini, kemudian kita run. Kita sudah buka di command window-nya. Nah, yang pertama akan saya coba A-nya itu 1-1 dan 1-1. 1. Itu kemudian B-nya adalah 3 dan 5 maksudnya. Jadi A-nya itu adalah 2 kali 2, B-nya adalah 2 kali 1. Kita run. Nah, A-nya ini 2 kali 2, B-nya adalah 2 kali 1. Dia ada solusi unik, berarti ini yang berlaku adalah yang ini. Rank A sama dengan rank A sama dengan rank AB, kemudian rank A sama dengan size A2-nya. Maka akan mendisplay ada solusi unik, yaitu X1-nya itu adalah 4, X2-nya adalah 1. Kita coba lagi supaya bisa bekerja semuanya. Kita ganti dengan 2.
ini min 2, ini 3 dan 6 yang B nya. Simpan, kita run lagi. Nah, kasus seperti ini ternyata terdapat solusi yang banyak terbatas. Nah, ini adalah solusinya adalah augmented matrix. Jadi dia nilai ranknya itu kurang dari variabel yang tidak diketahui, maka akan terdapat solusi yang banyak. Dan kita coba yang ketiga yang tidak ada solusi, itu min 1, 2, min 2, ini 3 dan 5. Nah, sebenarnya tidak ada solusi, berarti dia mengeksekusi yang ini, yang paling bawah, tidak ada solusi. Oke, demikian contoh dari flowchart dan bagaimana menerjemahkan flowchart ke dalam program MATLAB. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya.